Saking dengkinya Ummu Jamil, istri Abu Lahab pada Rasulullah SAW, begitu Nabi menyiarkan dakwah Islam di tengah kota Mekah, yang notabene mereka menjodohkan anaknya dengan anak Nabi Muhammad SAW sebagai suami istri. Begitu mengetahui dakwah Abu Lahab, Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Jamil meminta kepada Abu Lahab untuk menceraikan istrinya. Begitu menceraikan istrinya, bahkan kalimat sumpah yang dikeluarkan oleh Ummu Jamil mengatakan, kepalaku dari kepala kalian haram sebelum kalian ceraikan anak-anak perempuan Muhammad. Jadi ini ungkapan menjaga jarak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Kalau bahasa anak milenial sekarang itu lo, gua, en. Cuman kalau bahasa orang Arab itu wajahmu dan wajahku haram. Itu lebih indah lagi kalimatnya dibandingkan lo, gua, en. Ya. Sebelum kalian ceraikan anak-anak perempuan Muhammad, maka kemudian Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma sallit alaihi qalban min qalabik. Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah ungkapan yang notabene terkesan kasar, tetapi ini layak disematkan pada orang yang begitu dalam kedengkiannya pada Rasulullah dan dakwah Islam. Dalam Al-Quranul Karim banyak kita jumpai juga wanita-wanita para pengikut syaitan yang mereka tidak tunduk patuh kepada ajaran Allah. Salah satunya adalah istri dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, juga istri dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang sangat menentang didakwahkan agama Islam kepada dirinya. Begitu juga di zaman Nabi Yahya dan Zakaria, ada dua wanita, anak dan ibu, yang kemudian anaknya nanti dipaksa untuk membujuk sang raja yang saat itu murid dari Nabi Zakaria. Kemudian sang raja ini kemudian nantinya akan memenggal kepala Nabi Zakaria atas bujukan anak dari sang ibu yang menjadi pengikut syaitan tersebut. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali gambaran wanita-wanita yang begitu kuat kedengkiannya terhadap ajaran Islam. Dan kita ambil pelajaran mahal. Kedengkian itu sesuatu yang bisa berbahaya. Karena itu kita diajarkan di dalam Al-Quranul Karim untuk selalu berdoa kepada Allah. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan jangan engkau biarkan tumbuh di dalam hati kami ini kedengkian kami terhadap orang-orang yang beriman. Maka dengki itu sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah. Seseorang boleh mendengki dengan dua hal, kata Rasulullah SAW. Dengki yang dibenarkan itu cuma ada dua hal. Satu, mendengki seseorang karena ilmunya. Yang kedua, mendengki seseorang karena hartanya. Bagaimana bentuknya? Karena ilmunya, dia mendengki betapa luar biasanya orang ini dengan ilmu yang tinggi, kemudian dia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Andaikan Allah memberikan ilmu itu kepada saya, pasti saya akan gunakan lebih besar dari orang ini. Itu kedengkian yang dibolehkan. Kedengkian dengan harta. Betapa murahnya Allah pada dirinya memberikan harta yang begitu banyak. Andaikan harta itu diberikan kepada kami, maka kami akan gunakan harta itu di jalan Allah lebih banyak lagi dari orang tersebut. Maka kedengkian semacam ini dibolehkan dalam agama kita. Hanya dua hal ini saja. Di luar ini maka tidak boleh seorang mukmin mendengki saudaranya. Tidak boleh. Oleh karena itulah mudah-mudahan pelajaran dari kisah Ummu Jamil atau istri dari Abu Lahab ini memberikan pelajaran khususnya kepada para wanita yang hatinya kebanyakan mudah sekali diperdaya oleh syaitan, melihat orang lain dengki dengan hartanya, melihat orang lain menggunakan pakaian yang lebih hebat, lebih hebring, lebih bagus, dia dengki dengan pakaiannya. Jadi kedengkian kita ini kadang-kadang cuma kedengkian yang sifatnya dunia, khususnya para wanita hari ini. Oleh karena itulah
uh, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat dengki ini. Sebab dengki yang akan menyeret seorang hamba pada perilaku syaitan. Dan ketika bergejolak jiwanya, panas, diseret oleh syaitan, maka saat itulah habitat amaluhum, banyak amal-amal kita yang akan hilang dan terhapus. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita sampai Allah mengawal kita atas apa-apa yang kita perbuat, lisan kita, mata kita. Jangan sampai mata kita terkena penyakit yang disebut dengan penyakit ain, dan itu berbahaya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خذ بقلبي للرشاد